Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP. Sebelumnya kita sudah membahas bab 1 dari nasionalisme, teman-teman. Sekarang kita bahas bab 2, yaitu identitas nasional sebagai tameng eksistensial di era globalisasi. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, teman-teman. Di era globalisasi 2026, tantangan terhadap identitas nasional tidak lagi berupa pendudukan wilayah secara fisik atau militer, melainkan berupa penjajahan epistemologis, perang asimetris, dan erosi kultural digital. Seperti itu, teman-teman. Kita masuk ke bab 2.1, tipologi unsur-unsur identitas nasional Indonesia. Berdasarkan konstruksi yuridis konstitusional, identitas nasional Indonesia dibagi menjadi 3 lapisan utama. Yang pertama yaitu klasifikasi identitas, yaitu identitas fundamental. Dalam hal ini instrumen realnya adalah Pancasila, dengan fungsi strategis negaranya adalah sebagai falsafat negara, kompas moral, Weltanschauung, pandangan dunia, dan sumber dari segala sumber hukum, teman-teman. Kemudian ada identitas instrumental. Di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Indonesia Raya. Hal ini berfungsi sebagai aparatus yuridis, simbol kedaulatan, dan alat pemersatu operasional dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian ada identitas alamiah, yaitu negara kepulauan atau archipelagic state, dan pluralisme kultural. Ini berfungsi sebagai ruang hidup atau Lebensraum geografis yang membentuk karakter gotong royong dan toleransi. Kemudian kita masuk ke bab 2.2, teman-teman, yaitu ancaman globalisasi seperti budaya massa, tekno-nasionalisme, dan neoliberalisme kultural. Globalisasi membawa arus informasi tanpa batas atau borderless world yang digerakkan oleh algoritma media sosial raksasa. Hal ini memicu beberapa fenomena kritis yang mengancam nasionalisme. Yang pertama yaitu komodifikasi kebudayaan, yaitu kebudayaan lokal direduksi hanya sebatas komoditas pariwisata komersial tanpa dihayati nilai-nilai filosofisnya, teman-teman. Kemudian ada barat sentris atau westernisasi dan demam kultural global atau K-popisasi, yaitu menggeser preferensi estetika dan moral generasi muda ketika seorang anak muda lebih fasih menyanyikan lagu kebangsaan negara lain atau lebih bangga menggunakan atribut budaya luar secara berlebihan sambil meremehkan bahasa dan sejarah bangsanya sendiri. Saat itulah nasionalisme mengalami pembusukan dari dalam, yaitu cultural attrition. Kemudian ada yang ketiga, neoliberalisme ekonomi, yaitu menanamkan mentalitas individualisme ekstrim dan konsumerisme. Dalam hal ini prinsip gotong royong digantikan oleh persaingan bebas yang saling menjatuhkan atau homo homini lupus. Kemudian kita cek analisis kasus FR CPNS 26, ya teman, studi kasus digital. Sebuah tren di media sosial memperlihatkan maraknya penggunaan bahasa campuran yang dalam hal ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara tidak proporsional di lingkungan perkantoran, profesional maupun ruang publik digital, yang dikenal dengan fenomena bahasa anak sela. Banyak pihak yang menganggap ini sebagai tanda kemajuan dan modernitas, namun dari kacamata TWK nasionalisme, fenomena ini jika dibiarkan tanpa kendali di ruang formal kenegaraan dapat mengikis wibawa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 45. Seorang ASN yang nasionalis juga harus mampu menempatkan diri, yaitu menguasai bahasa asing sebagai alat komunikasi global di bidang profesional, namun tetap menjaga kemurnian, kebakuan, dan kehormatan bahasa Indonesia dalam seluruh dokumen resmi negara, rapat kedinasan, dan pelayanan publik, ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3, benturan kepentingan dan dilema nasionalisme di ruang publik. Salah satu model soal HOTS TWK nasionalisme yang paling sering menggugurkan peserta ujian adalah soal-soal yang menyajikan benturan kepentingan atau conflict of interest. Teman-teman akan diuji untuk memilih opsi tindakan terbaik ketika nilai-nilai nasionalisme dihadapkan pada nilai-nilai kemanusiaan global, kedekatan keluarga, atau loyalitas daerah kelompok, atau istilahnya primordialisme, teman. Kemudian kita masuk ke bab 3.1, yaitu chauvinisme
berbanding dengan kosmopolitanisme eksentrik, yaitu menemukan jalan tengah Pancasila. Di sini nasionalisme Indonesia tidak boleh terjebak dalam dua kutub ekstrim, yaitu ekstrem kiri, jalan tengah, dan ekstrem kanan. Ekstrem kiri yaitu chauvinisme, dalam hal ini adalah nasionalisme sempit dan buta. Jalan tengah adalah nasionalisme Pancasila yang bersifat humanis dan inklusif. Dan ekstrem kanan kosmopolitanisme abai identitas bangsa. Oke, di bawah ini adalah penjelasannya teman-teman. Chauvinisme adalah nasionalisme yang ekstrim, sempit, dan buta, mengagungkan bangsa sendiri secara berlebihan sambil merendahkan bangsa lain. Pemikiran ini melahirkan fasisme seperti Adolf Hitler dengan doktrin ras Aryanya. Kemudian Indonesia menolak hal ini. Bung Karno menyatakan nasionalisme kita adalah nasionalisme yang tumbuh di taman sarnya internasionalisme, bukan nasionalisme yang rasis dan angkuh. Kemudian yang kedua ada kosmopolitanisme eksentrik, pandangan yang menganggap seluruh manusia adalah warga dunia yang bebas tanpa perlu terikat pada identitas, batas-batas negara, dan kewajiban bela negara. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap kedaulatan tanah air, ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu nasionalisme Pancasila sebagai jalan tengah. Kita mencintai tanah air kita, yaitu sila ketiga. Namun kita sadar bahwa kita adalah bagian dari kemanusiaan universal yang adil dan beradab, yang mana tercantum dalam sila kedua, ya teman-teman. Kita masuk ke bab 3.2 teman-teman, ego kedaerahan atau etnosentrisme dalam kebijakan publik. Di era otonomi daerah, tantangan nasionalisme horizontal sangat terasa teman-teman. Muncul kecenderungan putra daerah sentris dalam pengisian jabatan birokrasi di beberapa pemerintah daerah. Yang pertama itu ada dilema kasus seorang kepala daerah menolak hasil kelulusan seleksi CPNS seorang peserta dari luar pulau yang meraih nilai tertinggi dengan alasan ingin memberdayakan sarjana lokal asli daerah tersebut demi keadilan ekonomi lokal. Kemudian di sini ada analisis solusi nasionalisme ASN, yaitu tindakan kepala daerah tersebut salah dan melanggar prinsip nasionalisme NKRI. Berdasarkan Undang-Undang ASN, seluruh warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengabdi di seluruh wilayah NKRI tanpa diskriminasi suku atau asal-usul daerah. Nasionalisme menuntut kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kerja. Kemudian memberdayakan sarjana lokal harus dilakukan melalui pembinaan kualitas pendidikan di daerah tersebut, bukan dengan cara mendiskriminasi warga negara lain yang memiliki kompetensi lebih tinggi lewat jalur seleksi resmi negara, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bab 4 ya teman-teman, yaitu praktik nasionalisme fungsional aparatur sipil negara. Di sini sebagai seorang calon ASN, teman-teman harus memahami bahwa nasionalisme tidak diimplementasikan dengan melakukan demonstrasi di jalanan atau sekadar memasang bendera merah putih di rumah. Nasionalisme ASN bersifat fungsional, struktural, dan regulatif. ASN adalah jangkar integrasi nasional, teman-teman. Kemudian kita masuk ke 4.1, yaitu 3 peran konstitusional ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru, terdapat 3 fungsi utama pegawai ASN yang wajib dijiwai oleh nasionalisme. Fungsi utama ASN dibagi 3, teman-teman. Pelaksanaan kebijakan publik atau patuh regulasi. Kemudian yang kedua pelayan publik seperti profesional dan non-blocking. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu jangkar NKRI. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. ASN wajib mengeksekusi seluruh regulasi, undang-undang, dan program pemerintah pusat dengan penuh loyalitas, teman-teman. Meskipun kebijakan tersebut secara pribadi atau politik tidak sejalan dengan pemikiran sang ASN. Loyalitas ASN adalah loyalitas pada konstitusi negara, teman-teman, bukan pada figur politik tertentu. Kemudian kita masuk ke pelayan publik, teman-teman. ASN wajib memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada setiap warga negara tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, status sosial, maupun preferensi politiknya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada perekat dan pemersatu bangsa. ASN adalah agen penjaga NKRI. ASN dilarang menjadi sumber perpecahan, dilarang masuk dalam pusaran konflik horizontal, dan wajib aktif meredam polarisasi di tengah masyarakat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman part 2 kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Dan
Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share teman-teman. Sampai jumpa di part selanjutnya. Sekian, terima kasih.